Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, keheningan seperti ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu terjadi gelombang kejut yang dahsyat, menyapu dengan dahsyat di udara. Untuk sementara waktu seluruh udara dipenuhi dengan darah, cahaya hitam dan cahaya kemasan. Bagaimana bajingan kecil ini bisa bertarung sedemikian rupa dengan iblis perang? Jauh di langit, Zarhom terlihat sangat jelek. Jika pertempuran ini gagal, dia akan menembakkan kakinya sendiri meningkatkan moral kota Ironwood. Para siswa yang keluar dari Akademi Bumi sungguh mengesankan. Ini juga sangat terkejut bahwa konfrontasi ini akan bisa mencapai titik ini. Bagaimanapun, di permukaan tingkat kultivasi Cukuang yang sangat jauh lebih rendah daripada iblis perang. Orang ini, jika dia memiliki kekuatan di puncak alam Tongmei, dia mungkin akan mampu melawan bahkan para ahli alam juding, kata Tianmu. Sementara semua orang tercengang, gelombang kejut yang dahsyat datang dari udara. Berangsur-angsur menghilang, dan aura mengerikannya menghancurkan dunia perlahan menghilang di mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Sudah waktunya menentukan pemenang. Garis pandang secara segera muncul dan ketika mereka melihat pemandangan di depan, mereka langsung terkejut. Pada saat ini, pakaian Cuku Angseng dan Zhao Mo terkoyak dan aura yang melonjak di sekitar mereka menjadi lambat. Wajah iblis perang itu muram seperti air dan matanya bersinar dengan ekspresi yang sangat marah. Dia jenius dari klan Zan. Sebenarnya didorong sedemikian rupa oleh bajingan kecil yang kultivasinya hanya alam Tongmei tingkat ke-6. Aku akan membunuhmu, dia meraung. Cahaya hitam menyala di tangannya dan senjata perang iblis dipegang. Iblis perang itu tampak galak, dia memegang tombak iblis perang di tangannya dan menusuk ke depan. Mata Cuku Angseng berkilat dingin dan sudut mulutnya berubah menjadi lengkungan skarstik. Ya, aku sia-siakan sebelumnya adalah kekuatan mentalku. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi marah iblis perang mereda. Saat berikutnya adalah ekspresi ngeri di matanya. Cahaya kaca yang sangat terang tiba-tiba muncul dari tubuh Cuku Angseng, mengubah kulitnya langsung menjadi warna kristal. Suara Buddha Agung, Cuku Angseng berteriak dengan dingin. Dan sebenarnya ada dua putaran matahari kaca terbit dari perut bagian bawahnya. Jelas sekali, seiring dengan peningkatan kultivasinya, pemahamannya tentang pecahan kaca giok juga semakin dalam. Bunuh untukku. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah iblis perang, dan dua putaran matahari kaca meledak, seperti minibus yang sangat tajam dan menebasnya. Dengan satu kontak, tombak iblis perang di tangan iblis perang terguncang dan jatuh ke tanah. Beraninya kamu, ekspresi Zanhao berubah. Pada saat ini iblis perang telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Jika terkena, bukankah itu akan menjadi situasi yang mengancam jiwanya? Menanggapi teriakan nyaringnya, Cuku Angseng mencibir iblis perang ini dan mencoba membunuhnya. Mungkinkah dia tetap menjadi orang baik? Bunuh. Mata dingin dan dia mengucapkan kata itu. Dua putaran matahari kaca itu melewati dadanya di bawah tatapan ngeri iblis perang. Darah muncrat sangat deras, dan tubuh iblis perang melesat ke belakang. Aku akan membunuhmu. Melihat iblis perang jatuh, Zhao mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, lalu menepuk telapak tangannya ke bawah. Kekuatan tirani ruang angkasa menyapu dan kuali api meledak menjadi api yang memenuhi langit dan jatuh dengan suara gemuruh. Merasakan tekanan yang luar biasa, Cuku Angseng menggertakkan gigi dan cahaya perak terang muncul dari sela-sela alisnya. Dalam sekejap, fluktuasi yang sangat hebat disertai dengan kekuatan spasial yang kuat muncul dari sela alisnya. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi tampak sunyi
kecuali fluktuasi hebat yang berkecamuk tinggi di langit. Benda apa ini? Dan auranya begitu menakutkan. Bahkan banyak orang yang terkejut, terutama orang-orang dari alam iblis hitam yang terdekat, dan ekspresi ngeri di wajahnya. Di bawah naungan aura kekerasan ini, rasa takut tidak dapat ditekan di dalam hati mereka. Apakah benda itu? Di antara kerumunan hanya Q Kinger yang tampak menyadari. Lalu dia bergumam, aku benar-benar tidak menyangka lelaki kecil ini begitu baik dan menaklukkan semua itu. Lalu sosoknya melintas dan menghilang di atas kota Ironwood. Sementara banyak orang terkejut, Chu Guangsheng mengangkat kepalanya. Dia melihat kuali api yang menekan di langit dengan tatapan dingin. Kau ingin membunuhku, Batua? Itu tidak semudah itu, Ferguson. Suara dingin terdengar. Tangan Chu Guangsheng tiba-tiba membentuk segel dan dia menampar ke atas. Dan semburan cahaya perak, terang teratai perak yang sangat halus berputar dan bergegas ke atas. Dengan kuali yang terbakar bertabrakan satu sama lain dan sekarang terhalang oleh teratai perak. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang diliputi rasa tidak percaya. Gelombang kecut menyapu dan pada saat ini seluruh dunia tampak bergetar, seolah-olah tidak tahan fluktuasi yang hebat. Namun, tingkat kultivasi Chu Guangsheng hanya berada di alam Tongmei tingkat ke-6. Menangkap kekacauan di auranya, teratai perak segera membalas dan menyerbu ke tengah alisnya. Jika tidak, ini akan menjadi masalah serius bagi alam iblis hitamku di masa depan. Shan Hao menatap Chu Guangsheng dengan mata penuh niat membunuh. Begitu dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Dan kuali api meraung ke bawah menghadap Chu Guangsheng yang pucat dan dengan gemuruh penindasan. Pergi. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di kota Ironwood tiba-tiba berubah. Orang tua ini sangat tidak tahu malu, benar-benar ingin membunuh seorang junior. Tapi di saat-saat terakhir, cahaya putih terang menyapu darinya dan berubah menjadi seorang pria di depan kuali api. Kuali api meluncur turun dan api panas keluar dari kuali. Layar cahaya sedikit bergetar kuali api itu. Ia tidak bisa menembus pertahanannya. Wajah Shan Hao berubah jelek, dia tiba-tiba menoleh dan melihat sosok anggun muncul. Shan Hao sangat marah dan matanya penuh dingin saat dia menatap Qiu Qing'er. Metode kejam orang ini benar-benar membunuh si jenius dari klan Zhan. Apakah kamu masih ingin melindunginya? Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di kota Ironwood segera mengerutkan bibir dan matanya mereka penuh dengan cicik. Apa yang orang tua ini buta? Siapa yang ingin membunuh sebelumnya? Selain itu, alam iblis hitam dan Akademi 4 Ros adalah musuh abadi. Apakah Anda masih perlu berbelas kasihan saat menghadapi musuh? Qiu Qing'er memandang dengan ringan. Sulit membayangkan kata-kata bodoh seperti itu datang dari seorang tetua klan Zhan. Mendengar sarkasme ini, wajah Shan Hao muram seperti air. Dan nadanya dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan bajingan kecil ini setelah kota ini hancur. Wajah Qiu Qing'er tampak kusam. Dia tidak menjawab tetapi melirik ke banyak pria kuat dari alam iblis hitam di belakangnya. Sekarang kita sudah di sini, kenapa repot-repot bersembunyi? Sebuah suara dingin terdengar membuat seluruh dunia terdiam sejenak. Setelah itu tekanan kuat yang tak tertandingi menyapu dari kejauhan. Satu demi satu sosok yang menyapu dan muncul di langit. Setiap orang yang datang memiliki aura yang kuat, berdiri di atas kuali Yuanding, memancarkan paksaan yang menakjubkan. 5 praktisi alam Jiuding. Chu Guangsheng di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat 5 sosok yang kuat di udara. Master perang dari alam iblis hitam sebenarnya mengirim 5 ahli alam judi sekaligus. Termasuk Shan Hao, jumlah ahli alam juding di alam iblis hitam kali ini mencapai 6. Kali ini pertarungan antara alam iblis hitam dan Akademi 4 Roh mungkin akan berubah menjadi pertarungan yang menakutkan. Tetua kelima,
Zhan Hao bergegas mendekat, menunjuk ke arah Chu Guangsheng di bawah dan berkata kepada seorang lelaki tua berbaju abu-abu. Ini adalah bocah yang membunuh iblis perang dari klan Zhanku. Pria berpakaian abu-abu menunduk. Matanya yang dingin tertuju pada Chu Guangsheng dan berkata, "Apakah kamu penjahat yang membunuh banyak orang di klan Zhanku?" Chu Guangsheng menatap matanya dengan ekspresi biasa. "Kamu tahu apa yang kamu tanyakan? Orang-orang dari klan Zhan benar-benar berbudi luhur. Saat kamu memukul junior, yang senior pun juga datang. Semua orang di kota Ironwood mengernyitkan mulutnya. Orang ini mempunyai temperamen yang sangat keras. Menghadapi tetua kelima dari klan Zhan, tidak ada tanda kata menyerah. Bocah, kamu mencari kematian." Zhan Hao sangat marah dan gelombang pasan melonjak langsung menuju ke arah Chu Guangsheng. Qiu Qinger maju selangkah dan aura kuat menyebar dari tubuhnya menghalangi semua tekanan. Dia melirik ke arah Zhan Hao lalu menatap lelaki tua berbaju abu-abu sambil berkata, "Kali ini, apakah kamu, klan Zhan, siap berperang dengan Akademi Empat Roh?" Mendengar ini, lelaki tua berbaju abu-abu tersenyum, lalu berkata, "Sangat mudah untuk menghindari perang. Selama Akademi Siling Anda menyerahkan 10 kota, kami akan mundur." Mata jernih indah Qiu Qinger perlahan berubah menjadi dingin. Dia melirik beberapa ahli alam juding dari iblis hitam dengan berkata dengan tenang, "Dengan kalian, belum lagi merobot kota kayu besi, bahkan tidak akan bisa melewatinya." Ada semacam suara samar dalam suaranya, kekuatan mendominasi yang mengejutkan semua orang yang hadir. Anda tahu, ada 6 praktisi alam juding dari alam iblis hitam. Tetapi menurut Qiu Qinger, bahkan ke-6 orang ini bergabung, mereka bukan lawannya. Keyakinan dan kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa mengatakan hal seperti itu? Namun, bertentangan dengan ekspresi semua orang. Ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua berbaju abu-abu itu mengangguk sedikit lalu berkata, "Kekuatan Guru Qiu secara alami tidak tertandingi oleh kami. Tapi seseorang akan menghentikanmu hari ini." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, aura seperti badai muncul dari belakang, dan cahaya hitam pekat hampir menutupi separuh langit. Adegan mengejutkan ini semua orang, bahkan semua orang dari alam iblis hitam tercengang. Kapan orang sekuat itu datang dari pihak mereka? Ekspresi terkejut muncul di wajah Chu Guangsheng. Dia mengangkat matanya dan melihat seorang lelaki tua berjalan perlahan, menunjukkan energi hitam yang menyapu langit. Baunya sangat menyengat, ucapnya kaget. Di bawah aura ini bahkan tetua kelima dari klan Zhan jauh lebih rendah. Ketua kedua klan Zhan, Zhang Qitian, teriak terkejut terdengar menyebabkan semua orang membeku. "Haha, kita bertemu lagi, Guru Qiu." Di tengah tatapan kagumnya tak terhitung jumlahnya, Zhang Qian tersenyum lembut, menatap Qiu Qinger. "Aku tidak menyangka kali ini Zhang Qitian akan datang. Para jenderal telah mengirimmu keluar." Ekspresi Qiu Qinger menjadi tenang dan tatapan serius terlihat di matanya. Setahun yang lalu, dia telah bertarung dengan orang ini. Dan dia tahu betapa menakutkan kekuatan ketua kedua dari klan Zhan. "Haha, saya mendengar bahwa Guru Qiu telah muncul. Bagaimana teman lama saya ini bisa absen?" Zhang Qitian tersenyum tetapi tatapannya dingin muncul di matanya. "Guru Qiu, pada saat ini Tianmu juga terbang. Dan di belakangnya ada juga 5 praktisi alam jilding. Jelas orang-orang ini adalah penjaga kota Tianmu yang sebenarnya." Merasakan aura yang menakutkan yang berteriak di langit, ekspresi Chu Guangsheng menjadi serius. Bahwa Tuan Kota Tianmu telah membuat persiapan dan telah mengumpulkan begitu banyak ahli top. Tianmu memandang tetua kelima dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Guru Qiu, 6 orang ini ada di sini.
Terserah kita untuk menyelesaikannya. Kiu Kinger mengangguk memandang Zhang Gidian dan berkata, saya akan menghentikan orang ini. Setelah mengatakan ini dia melambaikan tangannya dan burung giok itu terbang dan mendarat di sebelah Chu Guangsheng. Kamu kembali ke kota dulu, dia berkata dengan lembut. Chu Guangsheng mengangguk, melompat punggung burung giok dan terbang menuju kota. Dia telah kehilangan terlalu banyak kekuatan sekarang dan perlu pulih secepat mungkin. Terlebih lagi pertempuran antara alam Cuding bukan tempat Anda untuk berpartisipasi. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Julier segera bergegas dan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir kakakku, aku baik-baik saja. Chu Guangsheng melambaikan tangannya lalu menemukan tempat yang relatif sepi untuk duduk. Sekarang, dia harus mendapatkan kembali kekuatannya sesegera mungkin untuk dapat menghadapi pertempuran berikutnya. Dan ketika dia menutup matanya untuk pulih, tetapi suasana di langit berangsur-angsur menjadi dingin. Pada saat ini Zhang Zitian melambaikan telapak tangannya ke bawah dan berteriak dengan dingin. Serang kota! Semua orang di wilayah iblis hitam berteriak keras dan mereka bergegas menuju kota Ironwood. Melihat ini, wajah tua kota Ironwood menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya ke belakang dan berteriak, bunuh musuh yang menyerang. Ya, penduduk kota Ironwood bersolek bersama. Semangat juang memancar keluar. Pertarungan kecil telah dimulai, selanjutnya giliran kita. Zhang Gidian melihat ke arah yang berlawanan. Ada suara yang sangat menakutkan di sekujur tubuhnya. Diam-diam memenuhi langit. Terima kasih.